Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Dalam pandemi ini kita jarang berkumpul, kita jarang menyembah Tuhan bersama-sama, tapi itu membuat kita semakin rindu dengan Tuhan, semakin rindu rahmat Tuhan. Karena roh Tuhan adalah roh yang hidup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang sebaik Engkau Tuhan. Kami merasa tak sendiri Tuhan di dalam setiap permasalahan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau bimbing kami Tuhan, Engkau buka hati kami Tuhan, merenungi akan semua firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari semua Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku dalam damai-Ku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati kami Tuhan untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Mari saudara-saudara, buka hati saudara, terima berkat dari Tuhan. Kelepasan, kesembuhan terjadi dalam hidup saudara. Percaya
Biarkan hidup Anda diambil alih oleh Tuhan. Rancangan Tuhan terbaik buat saudara-saudara. Percayalah. Terima kasih Yesus. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Biarkan kami memenuhi rancangan-Mu, rencana-Mu yang baik bagi kami. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku
Mari jemaat Tuhan, mari kita bersyukur, kita bersuka cita karena Allah kita Allah yang baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kami boleh berdiri. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarkan yang nafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Atas gunung dan di dalam samudra. Baik, semua angkat tangan ke atas, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Mari kita bersorak bersyukur, menikmati kehadiran Tuhan. Haleluya. Tanganku ku angkat padamu, amin. Thank you Jesus. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukur, syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, sore-sore memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, sebuah firman adalah lebih dari kata-kata, tapi dengan perbuatan. Haleluya. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata-kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah.
di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, samulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata-kata. Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Terima kasih Tuhan menaungi hidupku. Kau setia akhir hidupku. Ku kan setia, Yesus Tuhan, Allah yang mulia. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Yesus. Pulihkan kami satu persatu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sempurna Yesus. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir
Kami kan setia mengikuti Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur saat ini kami boleh beribadah kepadamu walaupun masih secara online. Tapi kami percaya hadirat-Mu turun atas kami, Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu ada di mana-mana. Maka pemulihan terjadi di mana-mana, kesembuhan terjadi di mana-mana, berkat turun atas kami semuanya di mana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan biarlah menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini bulan keluarga. Kemarin minggu yang lalu Ibu Gembala juga menyampaikan tentang keluarga. Hari ini pun juga saya akan menyampaikan keluarga. Betapa pentingnya keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Betapa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, keluarga itu merupakan titik tolak daripada yang diprioritaskan Tuhan. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa beserta nanti terus setelah itu melahirkan keturunan-keturunan, berarti di situ keluarga. Pada waktu Tuhan Yesus melayani pertama kali, yaitu perkawinan di Kana. Itu berbicara masalah keluarga. Jadi Tuhan itu benar-benar memprioritaskan keluarga, termasuk keluarga saudara. Ada amin? Ya saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat sampai yang kelima. Kami undang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, saudara-saudara, untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 127 ayat 4 sampai 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, anak adalah bagian berkat dari Tuhan. Itu Tuhan itu menyatakan, kalau saudara catat, boleh saudara catat di dalam Imamat 26 ayat 9, itu juga dinyatakan bahwa anak itu adalah bagian daripada berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Jadi itu bukan karena manusia, tapi itu berkat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Saya akan baca satu saja atau dua saja, yaitu Imamat 26 ayat 9. Imamat 26 ayat 9 dikatakan, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Saudara, ketika kita hidup bersama-sama dengan keluarga, ada di situ bapak, ibu, dan anak-anak, itu Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya. Perjanjiannya kamu akan, yaitu perjanjian yang disampaikan kepada Abraham. Lihat, seperti bintang di langit, itulah keturunanmu. Lihat seperti pasir di lautan, itulah keturunanmu nanti. Pada waktu itu Abraham dan Sarah belum punya anak. Tapi janji Tuhan ini, itu ternyata tergenapi sampai hari ini. Dan juga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, perjanjian akan dinyatakan di dalam keluarga. Nah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawan ini? Pahlawan di sini adalah orang tua yang membawa anak-anak
kepada sebuah destiny yang Tuhan sudah tetapkan, kepada suatu rancangan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam diri anak-anak. Jadi setiap anak yang lahir, Tuhan itu sudah menaruh di dalam dirinya suatu rencana besar. Tidak ada anak-anak yang tidak Tuhan menaruh rencana yang besar. Semuanya Tuhan berikan rencana yang baik, rencana yang indah. Ada amin? Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, anak adalah bagian dari berkat Tuhan. Coba kita lanjut ke dalam Ulangan 7 ayat 13. Ulangan 7 ayat yang ke-13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu, amin. Dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikannya kepadamu. Nah saudara, Ulangan 7 ayat 13 juga menyatakan bahwa kita ini akan menduduki suatu tanah di mana tanah perjanjian. Itulah tanda perjanjian yang sehat antara Allah dengan manusia. Itulah tanda perjanjian antara Allah dengan manusia. Ingat bahwa dialah yang memerintahkan manusia agar menjadi berbuah dan berkembang. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, anak adalah penerima warisan. Kemenangan demi kemenangan yang menerima warisan adalah anak. Saudara, tidak ada orang tua yang fokus kepada dirinya sendiri. Dia fokus kepada anak-anaknya karena segala sesuatu yang diperolehnya nanti juga akan diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, anak itu adalah penerima warisan. Saudara, ini di ayat yang kelima, berbahagialah orang yang tadi di Mazmur 127 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, ia tidak akan mendapat malu. Ia tidak akan mendapat malu. Malu ini dalam artian pada zaman dulu, pada masa-masa militer, ini kekalahan militer, kekalahan perang. Kekalahan perang. Jadi ketika menyiapkan generasi yang akan datang, generasi itu akan berperang dan dia akan berperang dan menang. Nah, ini zaman dulu. Tapi zaman sekarang, malu ini berarti juga kekalahan di bidang apa? Banyak hal di mana seseorang akan mendapatkan malu ketika seseorang ini malu. Karena apa? Masa depannya tidak baik, sekolahnya tidak baik, semuanya tidak baik. Tetapi kalau orang-orang ini menyiapkan tabungnya, yaitu tabungnya dengan panah-panah yang cocok. Saudara, panah-panah yang cocok itu membidik. Ada panah itu ada beberapa panah, ada panah yang gede, ada panah yang kecil, ada panah yang ujungnya ini yang belakangnya itu ada bulunya, ada yang tidak ada bulunya. Ini kegunaannya masing-masing. Saudara siapkan semuanya. Nanti kita akan bahas sendiri di yang bagian yang terakhir nanti. Nah, saudara, sehingga dia tidak akan mendapat malu ketika dia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Pintu gerbang ini berbicara masalah peradilan, masalah perdagangan, masalah kegiatan sosial. Jadi saudara, anak-anak saudara menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan. Amin. Anak-anak saudara, kalau saudara, anak-anak saudara itu yakin dengan prestasinya yang sangat luar biasa karena saudara sudah mempersiapkan anak panah ini dengan luar biasa dan anak-anak ini jadi menang, saudara tidak akan mendapat malu, saudara malah bangga dengan anak-anak saudara. Amin. Saudara bangga. Siapa yang tidak ingin anaknya sukses? Semua orang pengen anaknya sukses di bidang
di bidang pendidikan, sukses di bidang pekerjaan, sukses di bidang sosial, semuanya sukses, semuanya senang. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau di peradilan pun juga sukses semuanya, anak-anak yang mengerti kebenaran dan dia tidak memutarbalikkan kebenaran, anak ini menjadi kebanggaan. Nah, apa yang harus dilakukan seseorang untuk bisa mencapai hal ini, mencapai anak-anaknya menjadi generasi anak panah? Yang pertama, saudara catat, yang pertama adalah memunculkan budaya kerajaan Allah. Minggu yang lalu, saudara sudah dengar firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan sekali lagi. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu yang dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Perhatikan, ada takut akan Tuhan, garis bawahi takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Maka datanglah orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah kepada nenek moyangmu, kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang ku perintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Berbicara masalah rumah tangga ini. Bicara masalah keluarga. Apabila engkau sedang dalam perjalanan dan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu, dan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara kasih di dalam Tuhan, ini kemarin sudah disampaikan Ibu Gembala, tapi saya akan ulas lagi. Budaya kerajaan Allah itu sebenarnya ini ya harus dikembangkan di dalam keluarga. Saudara, ayat yang ke-4 itu terkenal sekali. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini adalah Sema Israel. Sema Israel. Adonai Elohim. Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel. Dengarlah. Itu tidak hanya mendengar sebenarnya. Dengarlah itu dengar dan lakukanlah. Dengar, berbicara, kalau mendengar berarti ada yang menyampaikan. Dengar dan lakukanlah hal ini. Loh, Tuhan menyuruh melakukan hal ini. Kenapa? Latar belakangnya ada di ayat yang ke-3 tadi. Sebenarnya Tuhan ingin memberkati umatnya. Sebenarnya Tuhan ingin memberkati manusia. Nah, mendengar ini di mana? Mendengar yang pertama bisa jadi mendengar firman Tuhan itu di gereja. Di gereja, kalau nanti kita sudah on-site, kita mendengarkan di gereja. Kalau belum, kita masih online, ya di rumah. Di streaming seperti ini, di YouTube, channel YouTube seperti ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu mulai Tuhan menyatakan kehendak-kehendaknya. Di mana lagi? Selain di gereja, di rumah. Saudara,
pengenalan akan Tuhan itu sangat penting sekali. Di mana tadi kita baca supaya semua orang Israel itu takut akan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan, itu mereka mulai mengerti Tuhan itu seperti apa. Sebenarnya Tuhan itu mengasihi semua orang. Nah, saudara, di Sema Israel yang dijadikan budaya ini sampai hari ini, yang dinaikkan itu setiap pagi dan sore, seperti kalau agama teman-teman kita ya, ada adzan itu mereka 5 kali. Tapi di Israel itu pagi dan sore. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, itu disuarakan. Mengingatkan kepada Israel, mengingatkan kepada umat Tuhan. Kenali Tuhanmu, kasih Tuhanmu. Mengasihi Tuhan dengan apa? Tanda orang mengasihi Tuhan itu adalah menjalankan perintahnya. Tuhan Yesus juga berkata seperti itu. Jadi tanda orang mengasihi Tuhan itu menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya adalah tanda orang itu mengasihi Tuhan. Saudara, saya merenungkan kemarin. Saudara, kalau orang mengasihi, suami istri mengasihi, itu mesti begini, misalkan, Mas, tolong ya belikan ini. Maka suami yang mengasihi itu langsung, ya Dek, tak belikan sekarang. Cepat, kenapa? Mengasihi. Terus juga istri kepada suami, gini, kamu jangan begini ya, kamu jangan ini. Dia lakukan dengan legowo, itu tanda mengasihi sebenarnya. Tetapi kalau tidak mengasihi pasti berontak. Pemberontakan itu tanda tidak mengasihi. Pemberontakan itu tidak mau taat itu tanda tidak mengasihi sebenarnya. Itu awal dari pemberontakan. Kemarin minggu Gembala menyampaikan tentang kenapa berselingkuh. Selingkuh itu terjadi karena sudah tidak mau menghormati. Kalau tidak menghormati pasti tidak mau melakukan perintahnya. Tidak taat, bahasa Jawanya itu mokong. Betul? Mokong. Coba lihat, amati aja. Orang yang sudah tidak mengasihi pasti tidak taat. Tapi orang yang mengasihi pasti taat. Ketaatan dengan kasih ini ada hubungannya. Orang yang mengasihi Tuhan itu menjalankan perintah-perintahnya. Kalau saudara ngomong aku mengasihi engkau Yesus, tapi saudara tidak menjalankan perintah-perintahnya, omong kosong itu sebenarnya. Itu saudara tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Kalau mengasihi Tuhan, saudara menjalankan perintah-perintahnya, Tuhan itu sebenarnya menata hidup kita. Dan ada janji-janjinya. Saudara, lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dari Ulangan 6 ini. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu, janjinya supaya baik keadaan kita. Wah, semua orang kan pengen keadaannya baik. Baik dirinya, baik anak-anaknya nanti, semuanya baik. Itu janji Tuhan ketika orang taat. Orang yang taat itu terpelihara hidupnya. Sebenarnya Tuhan mengajarkan sesuatu untuk taat itu. Bukan untuk kepentingan Tuhan sebenarnya. Tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Tuhan mengajarkan umatnya untuk taat itu. Ya memang ketika taat ada suatu berkat yang turun atas kehidupan kita. Supaya baik keadaanmu. Supaya kamu menjadi sangat banyak. Berarti keturunan. Supaya apa? Kamu mewarisi tanah perjanjian, warisan. Supaya apa di ayat yang sebelumnya, di ayat yang kedua, supaya lanjut umurmu. Saudara, ini kan semua yang dipengini orang. Tapi bagaimana caranya? Budayakanlah supaya kita ini takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan artinya supaya kita ini mengasihi Tuhan. Budayakan di dalam rumahmu supaya semuanya saling mengasihi Tuhan. Jadi
Sema Israel di latar belakang Tuhan sangat mengasihi umatnya. Nah, saudara, di dalam budaya kerajaan Allah ini, siapa yang memulainya? Seharusnya orang tua yang memulainya. Orang tua yang memulainya diwariskan ke anaknya, anaknya diwariskan kepada cucunya, dan terus menerus bergulir dari generasi kepada generasi. Nah, orang tua itu harusnya jadi role modelnya, dari role model budaya kerajaan Allah, role model orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, anak-anaknya pasti takut akan Tuhan. Ya, orang tua harus jadi role model. Coba kita lihat saudara di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ya, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, Timotius menuliskan ini, Rasul Paulus menuliskan ini pada Timotius, bahwa kehidupannya itu berhasil karena apa? Neneknya, Lois itu neneknya, dan juga ibunya, itu mendidik Timotius dalam takut akan Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Saya agak tergelitik di sini. Kok yang ditulis Lois sama Yunike? Mana suaminya Lois? Mana suaminya Yunike? Saya menantang saudara untuk kepala-kepala rumah tangga, jangan biarkan semuanya itu berjalan begitu saja. Kerohanian harus dididik, takut akan Tuhan harus diajarkan sedemikian. Sehingga anak-anak memiliki budaya kerajaan Allah, anak-anak sudah takut akan Tuhan itu dari dulu. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Ketika anak-anakmu takut akan Tuhan, anak-anakmu itu akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka gini, anak-anakmu akan menuruti perintah Tuhan dan anak-anakmu akan menikmati janji-janji daripada Tuhan yang tadi. Ya, menikmati janji-janji Tuhan itu, mewarisi negeri, baik keadaan, banyak keturunannya, lanjut usia. Bukankah ini sesuatu yang baik? Ya, yang kedua saudara, yang pertama tadi munculkan budaya kerajaan Allah. Yang kedua adalah disiplin. Minggu yang lalu Bu Gembala sudah menyampaikan tentang disiplin, tapi saya akan angkat lagi di sini. Di Amsal 23 ayat yang ke-13 sampai 14. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, didikan itu menyelamatkan. Didikan itu sebenarnya positif. Tapi banyak orang yang menyepelekan didikan ini. Banyak orang yang ketika mendisiplin itu yang didisiplin misalkan anaknya, biasanya yang tidak terima siapa? Kakek neneknya, betul? Mbah sing gak terima. Izinkan anak-anak saudara mendidik cucu. Kalau ini terjadi, saudara, ini baik keadaanmu. Keturunanmu diberkati Tuhan, mewarisi negeri, umurmu panjang. Itu menjadi bagian daripada anak-anak. Malah menyelamatkan. Bukan membiarkan begini, tapi akhirnya binasa bukan. Tapi malah menyelamatkan. Sehingga anak-anak selamat. Anak-anak ketika engkau dididik
Berikan hatimu rela belajar menghormati orang tua itu sebagai wakil dari Tuhan. Jangan sakarpe dewe. Belajar. Kalau ini sinergi antara orang tua dengan anak, antara orang tua dengan cucu, sinergi, maka berkat ini itu menjadi warisan bagi anak-anak kita. Amin. Ya, disiplin itu sebenarnya tujuannya baik. Disiplin berasal dari kata disciple yang artinya murid. Jadi disiplin ini memuridkan, mendidik, menjadikan murid. Ya, kalau kita murid, kita ingat sekolah ya, ada guru, ada murid. Guru itu tidak pernah mengajarkan tidak baik. Semua yang diajarkan baik semuanya. Dan perlu kerjasama antara guru dengan murid. Sehingga murid ini berhasil. Senang guru kalau melihat muridnya berhasil. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, belajar memuridkan di tengah-tengah keluarga. Belajar memuridkan di tengah-tengah keluarga. Jadi anak dididik itu takut akan Tuhan. Terus dididik terus. Sampai apa? Sampai mereka benar-benar mencapai seperti yang Tuhan inginkan. Jadi didikan itu penting ya. Pendidikan, pemuritan yang paling efektif itu sebenarnya di keluarga. Karena apa? Banyak waktu di keluarga. Karena apa? Karena ada hubungan yang dekat di keluarga. Makanya jalin hubunganmu dengan keluarga semakin dekat supaya memuridkan itu semakin enak. Itu yang kedua. Yang pertama tadi memunculkan budaya kerajaan Allah. Yang kedua adalah mendisiplin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir itu mengarahkan. Lihat ke Mazmur 127 ayat 4-5 tadi. Seperti anak-anak panah di tangan para pahlawan, demikian anak-anak di masa muda. Berbagailah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dan dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, tadi sudah saya katakan bahwa ketika mempersiapkan generasi, maka anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Tuhan menginginkan di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Coba kita lihat Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kesatuan di dalam keluarga suami istri akhirnya muncul anak yang dikehendaki Tuhan adalah keturunan ilahi. Keturunan ilahi adalah keturunan yang seperti yang Tuhan harapkan pada waktu dia menjadikan manusia. Bertambah banyak dan berkuasa. Saudara, Kejadian 1 ayat 27-28 itu Tuhan ini, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Saudara, wah, kalau penuhilah bumi, wah, anak banyak nih. Banyak anak, banyak rezeki. Ya, pepatah mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Tapi hari ini banyak anak itu membuat kita mumet. Betul enggak? Kenapa? Biaya sekolah yang cukup tinggi. Gak apa-apa sebenarnya kalau banyak anak, tetapi saudara punya finansial yang cukup untuk mengantar mereka menjadi seperti yang diinginkan Tuhan. Anak ini milik pusaka daripada Tuhan. Anak ini berkat yang dititipkan kepada saudara. Bukan hanya untuk gagah-gagahan, tapi untuk dikelola dengan sungguh-sungguh, dikelola, dimanage dengan sungguh-sungguh, supaya anak ini, potensi anak ini keluar. Dan tidak hanya bertambah banyak, tetapi berkuasa. Itu yang menjadi titik poinnya Tuhan. Keturunan ilahi yang seperti ini menjadi titik tolak Tuhan.
bertambah banyak dan berkuasa. Saudara, senang kalau saudara melihat anak-anak saudara itu dia memiliki potensi yang luar biasa, dia memiliki angka di rapotnya yang baik, tidak hanya baik tapi brilian, senang pasti. Nah, perlu dipersiapkan. Sebenarnya tadi dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Bagaimana membuat penuh dengan tabungnya? Tabung anak panah. Anak panah yang mana yang cocok? Anak panah itu banyak ya. Ada yang lancip, ada yang ujungnya begini, hanya lancip saja. Ada yang ujungnya itu seperti belakangnya kayak ada seperti kail itu. Itu ada yang agak besar, medannya itu berbeda-beda. Nah, orang tua diminta Tuhan untuk membuat penuh anak tabung itu dengan anak panahnya. Jadi latihlah anak-anak itu dengan sedemikian. Potensi yang ada di dalam anak-anak itu gali terus. Sehingga ketika mereka membidik, mereka sudah siap dengan panahnya. Di area apapun, lini apapun, anak-anakmu jadi anak-anak pemenang. Amin. Anak-anak pengen dilatih oleh orang tuamu, pengen diperlengkapi oleh orang tua, relakan dirimu. Sebab itu berguna baik untuk masa depanmu. Jangan berontak. Memang gak enak pertama dimuridkan. Jadi murid itu gak enak. Lebih enak di rumah nonton YouTube, main game. Kalau sekolah, saudara, sekolah itu ya harus ngerjakan PR, harus ya ini. Tapi itu baik untuk masa depanmu. Ketika orang tuamu menyiapkan engkau, relakan dirimu. Sebab itu baik untuk engkau. Jadi menyiapkan berbagai keterampilan, menyiapkan dengan sekolah-sekolah, menyiapkan dengan apa yang menjadi talent daripada anak-anak, dipersiapkan untuk bekal ke depan. Temukan potensi anak-anak. Terus orang tua harus menjadi coach, menjadi pelatih. Saudara bersyukur ya di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya banyak orang tua jadi pintar. The power of emak-emak ini muncul. Saya melihat bahwa ibu-ibu ini jadi pintar. Kenapa? Dia tidak hanya menjadi orang tua, tapi dia jadi guru di rumah. Ngajari anak-anak. Ada PR, mah ini gimana ini? Waduh, mama enggak ngerti. Lihat di YouTube, belajar kan akhirnya. Menyiapkan anak-anak menjadi generasi yang luar biasa. Berbahagialah, jangan pernah mengeluh karena itu baik untuk depan anak-anakmu. Anak-anakmu akan menjadi anak yang luar biasa. Nah, kalau ini sudah disiapkan semuanya, maka yang terjadi apa? Kita ini tidak akan malu ketika berhadapan dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Pintu gerbang tadi berbicara masalah peradilan, masalah perdagangan atau dunia kerja, masalah kehidupan sosial, menang semuanya. Bangga. Dan jangan berkecil hati, karena engkau punya Tuhan yang akan memperlengkapi semuanya. Karena anak ini milik pusakanya Tuhan. Amin. Relakan dirimu, Tuhan berbicara, mendidik engkau. Dan Tuhan akan memperlengkapi anak-anakmu. Hikmat itu akan diberikan kepada orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjalankan firman-Mu, taat, menjalankan perintah-Mu. Karena Engkau sudah menetapkan supaya kami memperoleh janji-janji-Mu Tuhan. Kami memberkati orang tua Tuhan. Yang hari ini mungkin merasa lelah. Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya hikmat itu turun atas anak-anak-Mu semuanya. Tuhan memberkati juga anak-anak. Tuhan memberkati semuanya. Sehingga antara generasi sebelumnya dengan generasi sekarang semuanya terjalin dengan baik. Dan berkat Tuhan nyata atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat kedua tangan kita, biarlah Tuhan menurunkan berkat-Nya atas kehidupanmu. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Engkau diberikan hikmat untuk engkau mendidik anak-anakmu, mengarahkan mereka kepada suatu rencananya yang luar biasa. Dan keturunan ilahi itu nyata atas diri anak-anakmu semuanya. Anak-anakmu akan menjadi pemenang. Engkau tidak akan mendapat malu, tapi engkau akan bangga melihat kemenangan daripada anak-anakmu. Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja kepadamu juga. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Setia